Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Wa nakhussuhu ila alif hadzal kitab wa asatizatihi wa li jami talamidatihi wa talamidatihi ilaina mahum ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina ayat 245. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma zalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Ayat 245 ya tentu saja saya kerangka berpikir saya bahwa 245 ini merupakan kesinambungan dan berkaitan erat dengan ayat sebelumnya. Tetapi ada mufasir yang mengatakan bahwa ayat ini merupakan istiqnaf. Istiqnaf merupakan paragraf barulah. Kita baca dulu saja, nanti bagaimana cara membaca antara dua model pembacaan. Yang satu pembacaan sebagai ini ayat berkaitan dengan ayat sebelumnya, dan ayat sebagai satu ayat yang baru. Ma zalladzi yuqridullahu qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Merupakan sambungan dari ayat 244, maka ayat ini akan dipahami sebagai perintah untuk anjuran untuk kalangan orang-orang yang tidak sanggup ikut berperang. Karena kita tahu ayat 244 itu ditekankan mengenai perintah perang. Wa qatilu fi sabilillah wa'lamu annallaha sami'un alim. Masih menyambung pada peristiwa di zaman Nabi Ezekiel, di mana ketika pada saat itu umat Nabi Ezekiel enggan melakukan peperangan untuk berjihad. Tidak terlalu jauh apabila ayat 245 ini akan diambil sebagai istiqnaf. Man, kita baca dulu. Man dalladzi yuqridullahu qardan hasana. Man utawi sapa zaiku alladzi yuqridu. Man utawi sapa, jadi mannya menjadi ibtida, zaiku menjadi khobarnya man, alladzi menjadi mausul. Man utawi sapa zaiku iku iki kang alladzi yuqridu kang ngutangake, bahasa awamnya menghutangkan.
Yukridu yang kang ngutangake Allah marang Gusti Allah qardon ing utangan hasanan kang bagus. Fayudhaifahu nuli melipat gandakan, fayudhaifahu nuli melipat gandaake hu ing si wong sapa Gusti Allah lahu. Fayudhaifahu mongko nglipat gandake marang si wong mau ing Gusti Allah lahu krana qardon hasanan adafan ing lipat-lipatan katsirotan dan akeh. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku yakbidu narik menjabut wa yabsutulan beber wa ilaihi lan iku marang Gusti Allah turjauna bakal dibalekaken sapa sira kabeh. Saya membaca terjemahan yang terbitan Departemen Agama. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Kalau kita mempelajari ilmu tafsir, maka kita akan menemukan kerumitan di sini. Kerumitannya antara satu, ada problem sintaksis. Problem sintaksisnya di mana? Seperti yang saya baca tadi di dalam terjemahan, bahwa fayudhaifahu itu lalu menjadi di dalam kaidah sintaksis Arab menjadi jawab atau jaza dari man. Makanya lalu kemudian diterjemahkan dengan maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya. Kalau dibaca kalau dibaca maka berarti pembacaan man di awal ayat, man zalladzi yuqridu, itu mannya bukan, tapi mannya itu bukan istifham, tetapi man mausul yang menjadi syarat. Kalau dalam bahasa Jawa biasa kita menerangkan atau maknanya dengan man sing sapane wong. Sing sapane wong kok ngene mongko. Nah, jadi barang siapa yang baka. Nah, itu namanya syarat dan jaza atau syarat dan jawab. Tapi kalau seperti saya membaca tadi, man itu menjadi tidak, menjadi mas mibtida, karena dia lalu menjadi istifham. Siapa sih atau siapakah orang yang, itu berarti menjadi semacam istifham, kata bersifat atau berstruktur kata tanya atau interrogatif, tetapi bermakna nafi, bermakna negasi. Jadi banyak kalimat yang berupa pertanyaan tetapi sesungguhnya artinya negasi. Contoh misalnya, siapa sih yang bisa datang malam-malam begini? Itu bukan sedang bertanya lalu kemudian kamu menjawab memberinya informasi, saya atau kamu, enggak. Tapi itu artinya pertanyaan yang bermakna nafi, artinya tidak akan ada orang yang bisa datang malam-malam seperti ini. Siapa sih yang mau mengaji? Siapa sih yang mau mengaji? Itu artinya tidak ada orang yang mau mengaji. Siapa sih orang yang mau menolongku? Itu artinya bukan dalam pengertian siapakah sedang bertanya. Nah, itu yang disebut al-istifham bimana an-nafyi atau an-nafyu atau al-inkar. Artinya pasti tidak ada. Saya memilih dengan cara ini bukan dengan pemahaman bahwa barang siapa yang memberikan infak maka akan dilipat gandakan, bukan seperti itu. Jadi siapakah yang mau meminjamkan atau memberikan pinjaman kepada Allah,
Siapakah yang mau itu artinya tidak akan ada. Tidak akan ada orang yang meminjami kepada Allah, bukan yang mau, tetapi yang meminjam. Jadi barangkali ini adalah perbedaan antara saya membaca ayat ini dengan yang dibaca oleh terjemahan Al-Quran. Lalu apa perbedaannya antara membaca dengan sebagai istifham bimana nafi tadi dengan membaca mannya sebagai syarat dan jaza? Begini, Tuhan ketika memberikan atau ketika menyampaikan pesan yang kuat, itu banyak dilakukan atau dipilih dengan pertanyaan yang bermakna nafi. Dan pertanyaan yang bermakna inkar atau nafi itu memiliki makna inkar yang memiliki makna negasi yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan apabila itu perintah atau larangan. Sama seperti kita saja sehari-hari. Saya sepertinya sering memberikan contoh ini. Ketika ada murid masuk terlambat lalu gurunya bukan marah-marah atau menegur, misalnya kamu jangan terlambat lagi, itu namanya melarang terlambat. Kadang-kadang alih-alih guru itu bahkan melakukan atau mengucapkan kalimat yang bentuknya istifham atau kalimat yang bentuknya pertanyaan. Ketika si Arman masuk, lalu Arman, jam berapa sekarang? Jam berapa sekarang itu artinya bukan istifham, bukan pertanyaan bahwa si guru pengen tahu informasi tentang waktu, tetapi adalah pertanyaan bermakna nahi, pertanyaan bermakna janganlah kamu. Dan kita juga sering mengatakan bahwa siapa yang tahu, siapa tahu itu artinya tidak ada yang tahu, itu bukan siapa tahu itu kemudian dijawab lah. Bentuk man dzalladzi yuqridullahu qardon hasanan, ini saya sengaja membongkar dulu aspek semantiknya. Man dzalladzi yuqridullahu qardon hasanan, kita juga pernah mendapatkan bentuk yang sama bangunnya di dalam ayat kursi. Ma dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih, ya. Ma dzalladzi yasfa'u indahu illa biiznih. Man dzalladzi, siapakah yang, bukan barang siapa, beda. Siapakah yang man dzalladzi yasfa'u, siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisinya, illa biiznih, artinya tidak akan ada orang yang punya, yang sanggup, yang mampu memberikan syafaat kepada orang lain illa biizni, kecuali atas atau kecuali dengan izin Allah. Nah, jadi bukan barang siapa lalu maka, tetapi di dalam terjemahan yang versi resmi itu ada maka Tuhan akan melipatkan. Nah, kalau maka berarti mannya bukan ibtida. Nah, ini makanya saya bilang rumit, dan iya, mumpung konteksnya nyambung, ya saya ingin mengikuti, menambah tebalnya para guru mengatakan bahwa ayolah mempelajari Al-Quran jangan hanya berbasis terjemahan saja, ya, itu hanya menebalkan saja. Ma dzalladzi yuqridullaha qardon hasana, man siapakah, dzalladzi yuqridu, orang yang meminjamkan atau memberikan donasi Allah kepada Allah, qardon dengan donasi hasanan yang baik. Qardon itu pinjaman, hutangan. Ini memang orang Yahudi membuat ayat ini itu menjadikan dia menjadi bahan untuk menyerang atau menghina orang Islam. Tuhan, tapi bukan orang Islam sesungguhnya, mereka memang sedang biasalah. Ada kitab tafsir yang mengatakan bahwa orang Yahudi ini digunakan untuk mengatakan innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Tuhan butuh
dihutangi, dan kita yang kaya. Kenapa ada ayatnya Al-Quran bilang man dzalladzi yuqridullah qardon hasanan, barang siapakah yang akan menghutangi, yang memberikan hutangan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman kebaikan, qardon hasanan. Baik, kita ulangi dari awal. Manutawi sapa zaiko kang alladzi yukridu kang nyilihake, kang memberi pinjaman Allah ing Gusti Allah qardon ing pinjaman hasanan kang bagus. Ini qardon ini di dalam makna semantik itu bukan masdar bahwa pinjaman yang baik itu caranya yang baik, bukan. Tetapi objek pinjamannya adalah objek pinjaman yang hasan. Karena kalau itu masdar, yukridu itu masdarnya bukan qardon, tetapi yukridu iqradon. Yukridu iqradon. Lah diambil qardon berarti ini bukan isim masdar, tapi isim jenis. Jadi jenis atau objek pinjamannya, kontribusi dan donasinya. Itulah mengapa saya membaca ayat ini bagian dari ayat atau meneruskan ayat sebelumnya, yaitu perang. Perintah perang fisabilillah. Maka man dzalladzi yuqridullahu qardon hasanan, maka siapakah orang yang akan mau memberikan sumbangan kepada Allah, sumbangan kebaikan, sumbangan yang baik. Artinya dia orang tidak mampu ikut berperang secara fisik, lalu dia kemudian mencari cara. Di dalam kitab Asbabun Nuzul disebutkan, kata Ibnu Abbas, bahwa ayat ini turun pada saat itu ada orang yang namanya Abu Dahdah. Dia tidak bisa ikut berperang kepada Kanjeng Nabi, lalu dia melapor kepada Kanjeng Nabi, Assalamualaikum wahai Rasulullah. Wahai Rasulullah, waalaikumsalam ya Abu Dahdah. Ada apa gerangan kau datang? Saya datang untuk melaporkan bahwa saya tidak bisa ikut bersama-sama maju perang. Apakah kalau saya punya kebun, lalu kemudian saya infakkan, saya donasikan kebun ini untuk kepentingan fisabilillah, kepentingan kaum muslimin, kaum mukminin fisabilillah, saya akan mendapatkan ganti yang sama di surga nanti? Ya, saya sih menganjurkan kita nggak perlu membahas Abu Dahdahnya, orang yang hitung-hitungan misalnya amal lalu ikhlas atau tidak. Karena pesan hadis itu menurut saya bukan di situ pesan moralnya. Kita lihat saja apa respon Kanjeng Nabi. Iya, Abu Dahdah, kamu akan mendapatkan ganti yang sama dan bahkan lebih baik di surga nanti. Ini kan sesungguhnya orang membeli surga dengan harga yang murah sekali. Betul, Abu Dahdah punya kebun yang luas dan berisi kebun yang luar biasa, subur dan makmur. Tetapi apakah impas jika ditukar dengan surga? Apakah impas jika ditukar dengan taman surga? Tapi Kanjeng Nabi memilih untuk mengayomi umatnya. Karena umat Kanjeng Nabi itu ada yang modelnya begini, transaksional itu selalu ada. Lalu Kanjeng Nabi, iya, itu saja. Ibu Abu Dahdah masih pengen menaikkan harganya. Tetapi istri saya juga ikut loh Kanjeng Nabi. Ya, maksudnya istri saya juga ikut menikmati surga itu. Kanjeng Nabi pun dengan sabar dan welas asih, iya, tentu saja istrimu nanti juga ikut mendapatkan pahalanya. Apakah juga dengan anak-anak saya? With my children, dengan wasibyatu ma'i. Wasibyatu ma'i, dan anak-anakku juga. Iya, kata Kanjeng Nabi. Jadi iya, kata Kanjeng Nabi memilih untuk mengayomi karena ada umatnya yang bukan semua umat Kanjeng Nabi itu tidak semuanya seperti Abu Bakar yang mengorbankan apa saja tanpa bertanya mendapatkan apa. Tidak semuanya seperti sahabat Umar, tapi ada orang yang hitung-hitungan. Dan makanya saya menganjurkan untuk kita tidak perlu menilai Abu Dahdah atau umat Kanjeng Nabi yang mana sampai zaman sekarang. Tapi lihat pesan Kanjeng Nabi bahwa ya kalau kamu akan mendapatkan, karena yang paling penting bagi Nabi adalah pesan Tuhan sampai bahwa barang siapa dia beriman maka dia harus ikut berjihad, dan berjihad itu adalah sesuai dengan kemampuan
masing. Barang siapa yang punya tenaga, punya kemampuan, punya ilmu, dia berjihad dengan tenaga, kemampuan, dan ilmunya. Barang siapa yang kemudian memilih hartanya yang dijihadkan, maka silahkan. Gitu. Ini jika ayat ini dibaca kita terpisah. Tetapi di dalam ilmu tafsir yang saya ikuti, bahwa asbabun nuzul itu bukan menjadi sebab turunnya ayat dalam pengertian letterlux. Karena kalau ayat ini turun, ayat itu turun dengan sebab ada peristiwa budahdah atau apa sajalah asbabun nuzul, maka berarti ayat ini baru datang setelah ada peristiwa itu. Bukankah ayat kalam Tuhan yang itu bersifat kadim, bahwa sebelum alam semesta ada, ayat kalam Tuhan sudah ada. Bahwa Al-Quran itu ayatnya sudah ada sebelum manusia ada. Jadi bukan ayat ini lahir atau turun atau diucapkan atau difirmankan Tuhan karena ada peristiwa. Lah, kalau mengingat secara teologis itu ya, bahwa ayat ini bebas. Tetapi kita mudah memahami ayat ini dengan terjadinya peristiwa-peristiwa yang mengiringinya, dan itu disebut asbabun nuzul. Jadi yang disebut asbab di situ bukan sebab-sebab yang bersifat kausalitas dalam pengertian fisikal mekanistik, tapi dalam pengertian maknawi. Asbabun nuzul itu membuat apa ya, umat pada saat itu penerimaan ayat ketika ayat turun memiliki situasional konteks. Nah, situasional konteks ini juga kata kunci bagi tafsir saya. Ma dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Di dalam kitab-kitab tafsir juga ada perbedaan menafsiri. Apakah yang disebut yuqridullaha qardan hasanan adalah infak dalam pengertian infak wajib, sedekah wajib, bahwa obligatori, mandatori, bahwa kalau kamu tidak bisa ikut berperang, kamu harus wajib mengorbankan atau mendonasikan hartamu. Ada yang mengatakan bahwa ini bersifat mandubah, ini bersifat bukan kewajiban. Kenapa? Karena lafadz yang dipilih adalah qardun. Yang disebut qardun itu adalah tabarru'. Jadi pinjaman itu artinya, tabarru' itu donasi atau kontribusi, bersifat kontributif. Bersifat donasi itu artinya kelega. Baik, kalau kita kaitkan ayat ini dengan ayat sebelumnya, maka artinya bahwa semua orang memiliki kewajiban untuk berperang. Berperang dalam pengertian berjihad apabila ada panggilan, apabila ada situasi yang memang harus berperang. Dan jika tidak sanggup ikut berperang, maka apa yang dia sanggup itulah akan menjadi ganti dia untuk mewujudkan, untuk menjadi manifestasi dari keterlibatan dia ikut fisabilillah. Man dalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsut. Ini lagi-lagi yang paling menarik di dalam membaca ayat itu pasti apa namanya, bukan argumentasi, teori dasar yang menjadi patokan dan menutup ayat. Di sini ayatnya ditutup dengan wallahu yaqbidu wa yabsut. Seakan-akan ada pesan bahwa udah deh, kamu jangan pelit, kamu jangan berat hati, kamu jangan perhitungan. Kenapa? Karena ketahuilah wallahu ta'ala Gusti Allah iku yaqbidu. Tuhan itu yang akan menarik, wa yabsutu, dan akan mengulur. Apa? Rezeki. Semua itu yang kamu punya, itu Tuhan yang punya. Dan Tuhan yang berikan kepadamu. Jika Tuhan mau, dia akan menarik kapan saja. Dan jika Tuhan mau, dia akan membeberkan semuanya. Apa saja. Rezeki. Jadi semuanya bersifat anugerah, dan apa yang sudah dia anugerahkan kepadamu, lalu kemudian ada panggilan kamu ingin harus berjihad, janganlah kamu berat hati untuk melepaskannya.
Ma zalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adhafan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Ditambah lagi dengan semakin keras, wa ilaihi turja'un, dan hanya kepada Dia segala urusan itu akan dikembalikan. Segala urusan akan kembali. Penentuan, keputusan, ukuran dan penilaiannya itu kembali kepada Tuhan. Dan kamu tidak akan pergi kemana-mana selain nanti pergi kembali kepada Tuhan. Jadi kalau kali ini Tuhan memanggilmu dengan hartamu, maka jangan sekali-kali kamu berat hati. Berikan semuanya kepada Dia yang yakbidu wa yabsut. Dia yang maha menarik dan maha mengulur. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu kapan-kapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.